Bajingan ini mengintip mandi janda. Lalu tiba-tiba ditusuk 1 kali di pantat. Jarumnya lebih panjang dari lenganku. Jumlah anestesi di dalam cukup untuk membuatnya tidur selama 3 hari. Bajingan itu buru-buru melarikan diri. Tapi sangat cepat dia pingsan di tempat. Sekarang sekelompok janda mengelilinginya. Jadi itu karena aku ingin menghukum bajingan itu. Jadi mereka memutuskan untuk mengebiri dia. Siapa yang mengira dia akan menurunkan pedangnya? Lalu dia tiba-tiba terbangun. Bukan karena obatnya tidak cukup, tapi karena badannya terlalu keras. Para janda lari dengan panik. Selama kekacauan, ada orang yang telah dianiaya. Tapi dia belum puas. Keesokan harinya, bawalah sebotol afrodisiak. Tuangkan semuanya ke sumur desa. Saat itu, seluruh kota menjadi gila. Untuk berurusan dengan bajingan itu, seluruh kota telah bergabung untuk merencanakan pembunuhan. Siapa yang tahu bajingan ini? Menyamar sebagai pria kepala kota. Nama bajingan itu adalah Niu Ketan. Orang sehat. Lebih kuat dari babi dan sapi. Mengandalkan seluruh tubuh. Berkeliaran tak terkendali di kota. Beli daging tidak pernah bayar. Bahkan memaksa anak tukang daging untuk mengikuti nama keluarganya. Bahkan menggali kuburan keluarganya. Mandi tepat di sumur makanan desa. Penduduk desa membencinya sampai ke tulang. Tapi tak berdaya untuk melakukan apapun. Bukan karena dia memiliki seni bela diri. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya sebelumnya. Bahkan membantu lawan mengalahkannya. Sampai dia tidak bisa melawan lagi. Lawannya langsung dipermalukan olehnya. Penduduk desa tidak dapat melaporkan. Jadi Niu Ketan bahkan lebih suka memerintah. Bukan hanya menggoda wanita di tengah jalan, tapi juga mengintip orang lain yang sedang bercinta. Lalu tiba-tiba merangkak di bawah lantai dan bertanya, "Apakah kalian berdua akhirnya berhubungan seks? Saya sangat takut melihat bahwa saya tidak bisa melakukannya lagi." Yang lebih marah adalah, bahkan menantu leluhurnya tidak akan memaafkannya. Leluhur tua adalah tetua dari asosiasi lansia kota. Hanya 2 jam lagi dan dia akan berusia 120 tahun. Ini akan menulis ulang sejarah umur panjang. Tapi hal yang tak terduga adalah, karena saya melihat leluhur tua mengulurkan tangannya untuk meminta anggur. Jadi saya langsung mengambil cangkir untuk memompa anggur untuknya. Membuat leluhur tua marah dan mati. Karena itu, Taurus juga terjerat dalam bencana besar. Dikejar oleh penduduk desa di mana-mana. Itu pada saat mereka berhasil mengepung. Wakil menteri kota tiba-tiba menghentikan semua orang. Karena kematian leluhur tidak ada hubungannya dengan alkohol. Setelah wali kota bernegosiasi dengan penduduk desa, kumpulkan semua orang ke meja berikutnya. Tetapi semua 72 cara yang diajarkan oleh leluhur tua tidak berpengaruh sama sekali. Ketika leluhur tua masih hidup, Niu Ketan tidak tahan untuk menyerah. Tapi dia sudah mati. Janda itu bahkan dipermainkan olehnya. Kota Truongto benar-benar kacau. Jadi, kepala kota memutuskan untuk mengusir Niu Jie dari sini. Karena itu adalah bentuk hukuman yang paling brutal. Tapi orang ingin melampiaskan amarahnya. Diam-diam menangkap Niu Ket dengan sepeda roda 3. Memakai masker wajah. Lalu kalahkan 1 pertandingan. Akhirnya melemparkannya langsung dari tebing. Baru saja jatuh dari gunung. Juga ditabrak sepeda roda 3. Tetapi Taurus yang dihasilkan memiliki tubuh yang terbuat dari batu. Tidak ada kerusakan pada seluruh tubuh. Lalu kembali ke kota Truongto lagi. Saya baru-baru ini melihat seorang janda dikorbankan untuk dewa. Dalam ritual, semua orang memakai warna hitam. Meneriakkan slogan-slogan dengan keras. Semoga panjang umur nenek moyang terus. Tetapi pada saat janda itu tenggelam ke dalam air, kemudian Taurus tiba-tiba muncul. Selamatkan dia. Ada begitu banyak orang, mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Tidak mudah menyelamatkan orang dengan ombak yang begitu kuat. Malam itu,
Banteng membawa janda itu kembali ke aula Buddha. Tahu bahwa dia anemia. Merusak otaknya. Memberi makan darahnya. Besok. Kisah janda dan Taurus. Menghabiskan malam di aula Buddha. Telah menyebar ke seluruh kota. Karena dia merasa reputasinya dihancurkan oleh jandanya. Jadi gadis dan pelayannya. Kalahkan janda satu pertandingan. Kemudian dipaksa minum pil kebon. Anda tidak membutuhkan gelar tetapi saya melakukannya. Janda itu tidak tahan dengan penghinaan dan ingin bunuh diri. Masih mau pergi, mau kemana? Karena saya ingin membunuh gulma sampai ke akarnya. Mereka memutuskan untuk mengebiri penis berharga Niu Keceng. Tapi sama sekali tidak terduga. Ini tidak hanya tidak berhasil. Tapi Niu Ketan bahkan memikirkan cara yang lebih unik. Dia membawa sebotol penuh afrodisiak. Tuangkan semuanya ke dalam makanan desa dengan baik. Setelah semua orang meminumnya, binatang itu akan dilepaskan. Akibatnya, semuanya berubah menjadi kekacauan dalam semalam. Para janda telah resmi menjadi istri Taurus. Penduduk desa tidak bisa menelan gumpalan kemarahan ini. Segera berkumpul di depan rumah kepala kota untuk mendakwa. Kali ini wali kota memutuskan untuk melepaskan keyakinannya yang aneh. Segera dia mengundang orang terpintar kembali ke kota. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang. Dr. Niu adalah satu-satunya mahasiswa di kota. Dia bertanya kepada semua orang bahwa, apakah kalian benar-benar ingin membunuh Niu Keceng? Mereka semua ingin membunuh Niu Keceng kan? Bunuh dia. Jika Anda tidak bisa membunuhnya, potonglah. Tapi apakah ini ilegal? Ubah cara lain untuk mengatakan. Kalian semua tidak ingin melihatnya lagi, kan? Itu benar, itu benar. Kemudian Dr. Niu perlahan berbicara tentang rencananya. Permintaan kota harus bersatu. Sejak hari itu, orang-orang di kota semuanya bertingkah seperti pencuri, menyelinap dalam semua yang mereka lakukan. Semua orang ketika mereka melihat Taurus seperti bertemu iblis. Ingin membuka mata lebar-lebar. Ada juga orang yang mengatakan bahwa wajahnya tidak bagus. Taurus tentu saja tidak percaya. Tapi dia tidak bisa sama dengan semua orang. Seorang bibi tiba-tiba berjalan mendekat dan menarik rambut Keceng. Apa yang kamu lakukan? Saya memberitahu Anda ini. Kamu harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Dia berkata. Itu jumlah bunga persik. Niu Keceng segera berlari ke tepi sungai. Lalu amati dengan seksama. Tapi tidak ada kelainan yang terdeteksi. Sekarang Dr. Nguo melanjutkan rencananya. Dia membiarkan seorang anak keluar untuk memprovokasi. Katanya dia ingin berkompetisi dalam panco dengan Taurus. Taurus tidak tahan dengan ejekan ini. Hasilnya adalah kerugian penuh muka. Pada titik ini, Taurus secara bertahap sedikit bingung. Apakah saya iblis sendiri? Untuk mengusir Taurus yang jahat, dia mencuri ikat rambut gadis itu. Tidak menyangka bahwa benang merah muda ini benar-benar akan menyelamatkan hidupnya. Di jalan pulang, kisah di kantor gigi muncul lagi. Tukang daging benar-benar membencinya. Sekarang aktif menyumbangkan daging. Dia juga mengatakan dia membawa pulang makanan. Tapi Niu Keceng tidak percaya, mengatakan bahwa dia harus membiarkan dirinya memilih. Lalu ikat benang merah muda itu. Kocok daging bolak-balik. Kemudian dengan mudah mengambil satu buah. Lalu beritahu tukang daging untuk menggantung sisa daging di rak. Saat itu, satu tetes cairan putih tiba-tiba jatuh. Lalu ada racun di dalam daging. Niu Ketan sekali lagi lolos dari bencana. Tapi Dr. Niu memikirkan skema baru. Dia memberitahu semua orang di kota. Sebelum menikah, maka Anda harus mengundang Niu Keceng untuk minum anggur. Tapi itu benar-benar hanya jebakan baginya. Taurus diundang dengan benar untuk pertama kalinya. Hati-hati mempersiapkan hadiah untuk dibawa. Itu adalah senar perhiasan. Pada saat ini, mempelai pria tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi Niu Ketan adalah orang yang menggali kuburan leluhurnya. Pengantin pria marah dan ingin mengambil nyawa Niu Keceng. Kepala kota melihat ini dan mengirim seseorang untuk membawanya keluar. Setelah itu,
Dia juga aktif mengundang Niu Ketan untuk minum teh. Niu Ketan, sudah tidak sopan padamu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Sangat cepat, Niu Kecheng merasa pusing. Bagaimana dengan wali kota? Taurus tidak percaya. Terus minum dengan penduduk desa. Siapa sangka semua orang menggunakan lonceng untuk memberi isyarat. Niu Ketan minum dari satu gelas ke gelas lainnya. Sekarang dia tidak tahan lagi. Langsung jatuh ke tanah. Jadi ada simbol di botol anggur. Toples anggur hitam semuanya hanya air. Lihat Niu Kecheng ambruk di tanah. Orang selalu datang untuk melihat. Mereka tidak mengerti bahwa saya sehat dan kuat. Mengapa tubuh begitu lemah? Pada saat ini, Taurus benar-benar meragukan bahwa dia memiliki penyakit itu. Dia bergegas mencari anak-anak di desa. Mari kita kencing pagar bersama. Karena anak-anak berada pada usia yang tidak bersalah. Jadi saya tidak tahu apa yang palsu. Saya melihat tinggi badan saya semakin rendah dan lebih rendah dari mereka. Niu Ketan benar-benar panik. Dia tahu pasti dia sakit. Sekarang anak tukang daging datang berlari. Katakan semua orang selingkuh darinya. Dia tidak sakit sama sekali. Tapi anak itu hanya berpaling. Dia segera ditangkap oleh Dr. Nguo dan dikirim ke penjara. Lalu menyuruh tukang daging untuk mengawasi anak itu. Jangan biarkan dia merusak rencananya. Sejak itu, tidak ada yang membantu Niu Ketan lagi. Untuk menyatakan penyesalan atas nama putranya. Tukang daging memberikan potongan daging terbaik kepada Dr. Niu. Tapi Dr. Niu berkata biarkan aku memilih. Lalu menyalahkan ayah dan putranya itu. Diam-diam membantu musuh. Di sisi ini, Niu Kecheng setelah mengetahui dia sakit. Tubuh semakin lemah dan semakin lemah. Tapi sekarang, dia menerima kabar bahwa janda itu hamil. Ini membantu Taurus bangkit lagi. Tapi janda itu melihat perubahannya. Jadi saya menyuruhnya pergi ke Aula Buddha untuk bersembunyi selama beberapa hari. Benar-benar tidak keluar. Niu Jiecheng pergi ke Aula Buddha. Beritahu ayah yang sudah meninggal itu. Keluarga Niu akhirnya memiliki ahli waris. Tiba-tiba ada suara di luar. Jadi pria di kota. Berdoa bersama di bawah hujan. Setelah Niu Kecheng melihatnya, saya langsung teringat nasihat istri saya. Benar-benar tidak meninggalkan tempat. Tapi ingat bayi di perut. Niu Ketan akhirnya memutuskan untuk keluar di tengah hujan. Berdoa bersama penduduk desa. Setelah melalui itu, Niu Ketan benar-benar sakit. Dia tidak tahu itu. Hal yang disebut berkah dalam hujan. Ini sebenarnya hanya jebakan Dr. Niu. Orang-orang di sana. Setiap orang memiliki tubuh. Setiap orang bergiliran bertindak pada saat yang sama. Hanya ada satu Taurus. Adalah untuk melewati semua hujan. Tapi dia bukan orang biasa. Hanya satu suka hujan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesehatannya. Dr. Niu segera membantunya melakukan ronsen. Lalu dengan sengaja mengatakan tidak apa-apa. Tapi sembunyikan saja. Hanya mencoba menyiratkan bahwa Niu Ketan menderita kanker. Ini benar-benar pembunuh. Setelah dicuci otak oleh lawan, Niu Ketan mengira dia mengidap kanker. Maka dia juga akan mati secepat ayahnya. Tapi Dr. Nguo tetap tidak mau melepaskannya. Dia mengeluarkan sekantong pil aborsi. Ingin membasmi gulma. Saat ini, Niu Ketan masih berada di Aula Buddha. Dia sedang melukis peti matinya sendiri. Tetapi tukang daging sekali lagi memberitahu Niu Kecheng bahwa semua orang di desa akan membunuh putranya. Niu Ketan baru saja selesai mendengarkan. Segera mengambil pisau dan bergegas keluar. Mengikutinya adalah semua anak di desa. Niu Ketan mendobrak pintu rumah dokter. Kemudian secara tidak sengaja melihat ronsennya. Jadi dia tidak sakit. Tapi pulang. Dia menemukan pil aborsi tergeletak di atas meja. Sekarang, janda di lantai atas terus mendesaknya untuk melarikan diri. Lalu gunakan tanganmu untuk memberi isyarat. Aku ingin tinggal bersamamu. Niu Ketan sekarang mengerti. Kota Truongto itu sekarang. Dia dan anak.
Hanya satu orang yang diperbolehkan. Setelah mengatakan ini, janda itu naik ke pagar. Jika dia tidak setuju, dia masih melompat turun. Taurus sangat takut. Berlutut di tanah dan memohon. Pil aborsi juga ditelan olehnya. Lalu dia naik ke atap. Ucapkan kata yang paling putus asa. Jangan tinggalkan aku seperti itu. Saya hanya bisa hidup paling lama 2 hari lagi. Jadi yakinlah. Besok, Niu Kitan membawa peti mati dan bersiap untuk pergi. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Apalagi, dia bahkan mengembalikan barang curian ke tempat yang tepat. 10 tahun telah berlalu. Tapi dia masih ingat rumah siapa dia dapat ini. Jadi yang paling dia inginkan adalah selaras dengan semua orang. Tapi tidak bisa menyesuaikan sifatnya. Melihat orang-orang datang untuk melihat kegembiraan. Niu Jiecheng segera berlutut di tanah. Saya sangat menyesal semua orang. Setelah 3 busur, Niu Kecheng segera pergi. Semua orang terkejut melihatnya menangis. Tapi tidak ada yang mau melangkah maju dan mengatakan yang sebenarnya. Niu Kecheng pergi jauh ke dalam gunung. Berbaring di peti mati. Menunggu hari aku meninggalkan dunia ini. Setelah Niu Kecheng pergi, kota Truongto tiba-tiba pecah. Para pemimpin menunjuk Dr. Enhim. Pergi ke desa Truongto untuk menyelidiki. Di jalan mereka tidak sengaja melihat Niu Kitan berbaring telentang. Dr. Enhim membawanya kembali ke kota. Ingin menyelamatkan hidupnya. Tapi orang sepertinya ingin menyembunyikan penyakitnya. Mereka tidak membiarkan orang asing masuk untuk menghindari penyebaran penyakit. Tidak hanya melihat kematian tidak bisa menyelamatkan, tetapi juga memaksa dokter untuk pergi dengan cepat. Lagi pula, apa yang membuat orang begitu takut? Karena aku ingin tahu yang sebenarnya. Dr. Ren pergi ke tepi sungai untuk mengoperasi Niu Kecheng. Segera ditemukan bahwa semua organ dalam tubuh sangat sehat. Pada dasarnya tidak ada penyakit. Kenapa orang bilang dia sakit? Jadi dia menyelinap kembali ke kota. Akhirnya mengetahui kebenaran dari mulut anak tukang daging. Jadi ada perseteruan darah yang mendalam antara Dr. Niu dan Niu Ketan. Masa kanak-kanak sering datang untuk mencuri barang keluarganya. Dr. Niu merasa marah. Lalu tutup semua pintu. Akibatnya, ayahnya diracuni dengan metana dan meninggal. Kemudian Dr. Niu menyalahkan Niu Ketan. Pada akhirnya, Dr. Enhim harus datang mencari dalang pembunuhan ini. Tapi Dr. Niu menyalahkannya. Katakan bahwa operasi adalah penyebab kematian. Saat itu, Dr. Enhim tidak bisa menyangkal apa-apa lagi. Jadi pada akhirnya, siapa yang membunuh Niu Ketan? Orang atau Dr. Nguo? Dr. Enhim atau sendiri? Saya berasumsi semua orang. Ada 2 tipe orang di kota. Tipe pertama adalah elemen destruktif yang dibenci oleh semua orang. Tipe kedua adalah agar orang-orang menghilangkan bahaya. Tapi sangat kejam, mendalam. Orang-orang mengatakan bahwa mereka menghormati moralitas. Tetapi menggunakan standar moral untuk membunuh. Menciptakan opini publik yang bertentangan. Membuat Taurus berpikir bahwa dia memiliki penyakit. Sebenarnya di saat-saat terakhir, aku hanya butuh seseorang untuk memberitahunya seluruh kebenaran. Terkadang ada yang berbeda. Pada akhirnya semua orang bilang aku tidak membunuh orang. Tapi mereka semua melakukannya. Jadi kita harus belajar menilai diri kita sendiri. Jangan biarkan orang lain dengan mudah menggiring hidupmu. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan hidup Anda. Setelah itu, setiap orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri.